Halo guys, selamat datang di channel ini. Jadi kali ini Mimin mau bahas tentang kebiasaan orang NTT, terkhususnya Pulau Sumba. Untuk teman-teman yang nggak tahu Pulau Sumba itu di mana, Mimin jelasin sedikit ya. Jadi Pulau Sumba adalah sebuah pulau yang berada di bagian selatan Indonesia yang terkenal sekali dengan keindahan alamnya, adat istiadatnya, serta kebudayaannya. Jadi jangan heran guys, karena dengan keindahan alamnya serta kebudayaannya sampai saat ini, menjadikan Pulau Sumba yang berada di Nusa Tenggara Timur ini menjadi tempat keramaian atau menjadi tempat para wisatawan bagi para wisata domestik maupun para wisatawan mancanegara. Oke, ini adalah beberapa kebiasaan orang Sumba. Yang pertama adalah tradisi cium hidung. Tradisi unik yang bisa ditemukan ketika berkunjung ke Pulau Sumba adalah tradisi cium hidung. Tradisi ini merupakan tradisi yang sudah diwariskan turun-temurun oleh leluhur orang Sumba. Tradisi cium hidung bagi orang Sumba merupakan simbol kekeluargaan dan persahabatan yang sangat dekat. Selain itu, jika ada pihak yang berseteru dan ingin berdamai, maka akan dilakukan cium hidung yang merupakan simbol perdamaian. Tradisi cium hidung dilakukan dengan cara menempelkan dua hidung yang mengisyaratkan bahwa dua individu seakan sangat dekat dan tidak ada jarak. Walaupun tradisi cium hidung ini sudah menjadi adat istiadat dan kebiasaan bagi orang Sumba, namun tradisi ini tidak dapat dilakukan pada sembarang tempat dan waktu. Tradisi ini dapat dilakukan hanya dalam acara-acara tertentu, seperti saat proses pelaksanaan tradisi perkawinan, pesta pernikahan, ulang tahun, hari raya besar keagamaan, pesta adat, kedukaan, dan acara perdamaian. Berikutnya tradisi Wula Podu. Wula Podu adalah serangkaian ritual adat masyarakat asli orang Sumba Barat. Sebuah warisan budaya yang berkaitan erat dengan agama Marapu. Secara etimologi, Wula berarti bulan, sedangkan Podu berarti pahit, sehingga digabungkan menjadi Wula Podu dan dapat diartikan sebagai bulan pahit. Penamaan ini disebabkan dalam kurun waktu tersebut masyarakat setempat menjalin sejumlah pantangan. Ritual ini dipercaya sebagai cara menjaga keharmonisan hidup manusia dengan leluhur, alam, dan hewan. Fase pembersihan diri memohon pemberkatan hidup sekaligus sebagai sebuah bentuk rasa syukur. Yang berikutnya tradisi makan sirip pinang. Bagi orang Sumba, tradisi makan sirip pinang atau pamamat yang disebut dalam bahasa Sumba Barat merupakan lambang dalam pergaulan sehari-hari, bahkan dalam berbagai acara seperti perkawinan dan kematian, serta acara lainnya. Tradisi ini dilakukan dengan cara mengunyah buah pinang, sirih, dan kapur yang akan menyebabkan gigi dan mulut berwarna kemerahan. Jangan heran ya, ketika Anda berkunjung atau bertamu ke rumah penduduk orang Sumba, kamu akan disuguhkan sirip pinang yang merupakan simbol penghormatan dan keakraban. Kemudian orang yang disuguhkan sirip pinang tersebut harus menerima suguhan itu, walaupun nanti diberikan kepada orang lain, dibawa pulang atau ditinggalkan pada tuan rumah, atau untuk menghargai tuan rumah bisa juga dimakan tanpa kapur, supaya mulut tidak berwarna kemerahan. Selain itu, sirip pinang juga menjadi lambang komunikasi dengan arwah leluhur yang sudah meninggal, serta sirip pinang disuguhkan dalam beberapa acara penting seperti adat perkawinan dan kematian. Makanya tidak jarang ketika berkunjung ke Pulau Sumba, kita akan melihat orang Sumba akan meletakkan sirip pinang di atas kuburan keluarga mereka dan kerabat mereka yang mereka kunjungi sebagai tanda sapaan dan komunikasi dengan arwah keluarga atau kerabat yang sudah meninggal itu. Wow, tradisi yang sangat unik tentunya ya. Berikutnya adalah pasola atau nyale. Nyale atau mencari cacing laut adalah tradisi yang wajib dilakukan untuk mendahului tradisi pasola. Nyale adalah salah satu upacara rasa syukur atas anugerah yang didapatkan, yang ditandai dengan datangnya musim panen dan cacing laut yang melimpah di pinggir pantai.
Adat tersebut dilaksanakan pada waktu bulan purnama dan cacing-cacing laut atau nyale keluar di tepi pantai. Bila nyale tersebut gemuk, sehat, dan berwarna-warni, pertanda tahun tersebut akan mendapatkan kebaikan dan panen yang berhasil. Sebaliknya, bila nyale kurus dan rapuh akan mendapatkan malapetaka. Setelah tradisi nyale dilakukan pada malam hari, maka pada keesokan harinya akan diadakan tradisi pasola. Pasola adalah atraksi menunggang kuda dan dilakukan saling melempar tombak antara dua kelompok yang berlawanan. Tombak yang digunakan juga bukan tombak yang tajam, namun tetap saja akan ada yang terluka, entah kuda tunggangan ataupun para peserta pasola. Jika dalam tradisi itu ada peserta pasola yang terluka dan ada darah yang tercucur, dianggap berkhasiat untuk kesuburan tanah dan kesuksesan panen. Apabila terjadi kematian dalam tradisi ini, maka hal itu menandakan sebelumnya telah terjadi pelanggaran norma adat yang dilakukan oleh warga pada tempat pelaksanaan pasola. Berikutnya adalah tradisi belis. Belis merupakan tradisi penyerahan mas kawin oleh pihak pria kepada pihak wanita. Belis dalam adat orang Sumba bisa berupa ternak seperti kuda dan kerbau. Besarnya belis seorang wanita Sumba biasanya tergantung kesepakatan antara kedua belah pihak. Jika yang akan dinikahi adalah wanita dengan status sosial tinggi, maka hewan yang akan diberikan mencapai dengan 100 ekor hewan. Selain itu, penyerahan belis juga dapat berupa mamuli. Mamuli adalah perhiasan yang biasanya terbuat dari emas. Mamuli sendiri memiliki simbol gambaran rahim atau simbol kemampuan reproduksi wanita atau dari pihak perempuan siap memberi keturunan. Kemudian pihak wanita akan membalas pemberian pihak pria tersebut berupa ternak, babi, kain, dan sarung. Berikutnya tentang upacara kematian. Di Pulau Sumba, dalam upacara kematian masih syarat dengan kepercayaan kepada roh nenek moyang atau lebih dikenal dengan marapu. Upacara kematian dapat memakan biaya yang sangat mahal karena dibutuhkan banyak ternak untuk disembelih selama prosesi berlangsung seperti kuda, kerbau, dan babi. Di Sumba, penganut kepercayaan marapu juga memakamkan jenazah dalam batu mengalitum dengan posisi seperti janin dalam rahim. Namun seiring perkembangan zaman, pada saat ini hampir jarang ditemukan jenazah dikuburkan dalam posisi seperti ini. Yang ditemukan adalah jenazah ditaruh di dalam peti mayat dan dikuburkan ke dalam kuburan yang terbuat dari batu. Nah, itu tadi guys, 6 tradisi atau 6 kebiasaan yang terjadi di Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Oke, sekian video kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat untuk teman-teman.